Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency ya seperti yang kalian lihat market cap udah kembali lagi menyentuh di ranah 4 triliun asik ya. Terus kita lihat dari Fair and Greed Index dia masih sama di area 57 teman-teman. Ada penaikan 1 poin ya. Awalnya dia 56, kali ini ke 57. Parameter harga Bitcoin naik dari 117 ke 118. Ethereum ini naiknya lumayan teman-teman sekitar 3%. Dan secara overall di sini ya seperti BNB, Solana ini mulai recover kembali. Dogecoin juga udah naik ya. Cardano di sini juga udah. Jadi secara overall nih Chainlink nih naiknya ngeri juga 14% ya brother. Kita coba lihat dari sektornya meme coin apakah naiknya cukup signifikan gitu kan. Nah, dari sektor meme coin sendiri brother kalau kita lihat ya seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini kan naik semua. PP naik 3%, Shiba 2%, Dogecoin 1%. Pengu naik teman-teman 3% ya. Jadi secara overall nih keadaan daripada meme coin semuanya pada naik ya, recover teman-teman. Nah, meskipun belum terlalu strong naiknya tapi setidaknya dia udah hijau royo-royo semua nih ya. Udah mulai pada running profit kan. Nikmatin dulu teman-teman ya. Semoga saja dalam waktu dekat market semakin membaik ya, mereka semua bisa recover semua gitu teman-teman ya, bisa menunjukkan yang namanya bull cycle ya asik. Nah di sini brother kalau kita lihat ya ini semuanya itu belum berakhir ya. Pada tahun 2013 pasar bearish itu berlangsung selama 396 hari setelah Bitcoin mengalami bull selama 1034 hari. Pada tahun 2018 pasar bearish berlangsung selama 396 hari setelah apa? Setelah Bitcoin mengalami bull selama 1035 hari. Pada tahun 2022, pasar bearish berlangsung selama 395 hari. Pasar bullish sudah mendekati akhir, tetapi belum berakhir ya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal menunggu saja untuk Bitcoin itu ya mengalami momentum untuk kenaikan yang jauh lebih signifikan teman-teman. Masih ada jarak ya gap yang harus disentuh oleh si Bitcoin teman-teman. Mungkin sampai di 130 ataupun 150 ya. Dan di sini teman-teman ya kalau kita lihat prospek atau pergerakan daripada si PP Coin, dimana kalau kita lihat historical sebelumnya setelah dia membuat segitiga mengkerucut dia mengalami kenaikan ya, beberapa kali mengalami kenaikan dan kali ini kita udah membentuk yang namanya segitiga mengkerucut kembali ya, dimana trendline dari atas kalau ditarik itu mengarah ke bawah, dari bawah mengarah ke atas dan kita udah sampai di titik puncak kerucutnya teman-teman. Akankah breakout daripada PP membawa kinerja daripada PP Coin kepala 4 5 gitu kan. Semoga saja teman-teman siklus-siklus sebelumnya bisa terulang kembali. Bahkan di sini juga banyak para analis yang memprediksikan price daripada PP, di mana ada 3 poin yang harus dilewati daripada si PP. Poin pertama di sini PP harus bisa menyentuh di kepala 16 dengan 4 zero di belakang koma. Price target berikutnya sampai kepala 22, lalu dia akan membuat all time high di area kepala 37 dan terakhir teman-teman ya, dia akan berada di kisaran kepala 62 masih dengan 4 zero di belakang koma ya. PP bisa ke kepala 3 atau 4 aja udah full senyum teman-teman, apalagi PP bisa sampai kepala 6 ya. Wah, auto ini. Auto apa? Auto motor baru kayaknya ya. Bahkan salah satu analis juga memprediksikan price daripada PP Coin ini bisa mengalami recover ya atau breakout sampai 40 kali lipat, ngeri ya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini PP itu masuk dalam ke ya belum terlalu panic selling juga ya, tapi antara buyer and seller ini masih didominasi dengan seller atau penjualan gitu teman-teman ya. Tapi it's okay nggak apa-apa, makanya kita sering mengingatkan kalau kalian memang udah profit silakan taking profit, jangan ditunggu-tunggu gitu ya. Nah di sini terus kita lihat teman-teman dari segi chartnya ya, chart daripada PP coba kita cek bareng-bareng ya. Nah
Seperti yang kita lihat bersama-sama di sini teman-teman, maka price daripada PP ya, dia itu tinggal apa ya, mau mendekati kerucutnya ini, dia lalu breakout gitu ya. Bisa breakout. Semoga kalau ini ya teman-teman ya, kalau garis 3 ini kejebol ke bawah ya, maka di sini kita akan melihat penurunan yang jauh lebih signifikan daripada PP, mungkin bisa tambah zero lagi. Tapi kalau nanti dia membuat di sini ya teman-teman ya, dia dia di sini habis itu dia mantul lagi ke atas naik ya, kemungkinan besar teman-teman ya target daripada PP untuk membuat all time high ini akan terrealisasi. Dan di sini pun kalau kita lihat dari time frame daily teman-teman, semisal kita ambil untuk dailynya ya yang panjang ya teman-teman ya. Kita ambil ke swing low-nya dia. Di sini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwasanya si PP Coin ini teman-teman dia belum menyentuh di zona 618 ya, baru menyentuh di zona netralnya dia di area 50 kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya ya. Di sini kurang pas, coba kita paskan dulu teman-teman ya. Nah, di sini oke ya. Di bawahnya apakah udah pas areanya? Belum juga teman-teman. Kita paskan dulu. Nah, ini ya. Kita ambil dari swing low-nya. Jadi dia itu baru di area 50, belum sempat menyentuh di kepala sini ya teman-teman, 618. Tapi di sini prospek para analis itu mengatakan bahwasanya ini loh target daripada PP itu bisa sampai di kepala 6, berarti dia akan menyentuh di zona 2618 ya. Kalau sampai di kepala 6 seperti yang diprediksikan para analis tadi ya. Tapi kan kita nggak terlalu mulu-mulu harus apa ya, berpikir dia akan naik terus gitu. Tapi kita juga memiliki beberapa area entry teman-teman ya, yang memang perlu kita waspadai dan hati-hati ya. Dimana di sini area ini udah menahan ya daripada PP agar tidak drop. Kita masih ada satu lagi di sini dan satu lagi di sini, masih ada dua ya. Pertama di sini kita bisa di CI, semisal PP itu mau mengalami koreksi ya di area 584 ya teman-teman ya, atau di area 525. Tapi di area 584 sama 525 kita ambil di kepala 55 ya. Kalau mau di CI. Terus area kedua itu di kepala 3 ya. 323 sama di area 25. Berarti kita ambil di kisaran harga 3 berapa? Di kisaran kepala 3 pas teman-teman. Kita bisa di CI di area tersebut. Tapi kalau memang bull cycle atau market ini membaik, dan kalau kita lihat dari line-nya dia tadi teman-teman ya, kalau kita mengacu pada line-nya dia tadi seperti ini ya kan. Bentar ya, kita lihat dia seperti ini teman-teman, dan dia breakoutnya ke atas ya, dia ngejebol ke atas, maka price target berikutnya adalah di area 618 itu di kepala 2, dan seterusnya bisa menargetkan untuk membuat all time high-nya ya di kepala 37 atau sampai di kepala 4. Oke, mungkin ini dulu tentang PP, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.